Jadi ini biar bikin muka itu makin tirus. Daripada ngomong Jangan nggak tegang, sakit. kalau tegang Enggak. nanti Ya udah noleh kiri. Iya. Nah, gitu. Kan lebih baik seperti itu. Tangani kecantikan Anda dengan tenaga ahlinya. Ya, jadi tenaga ahli itu bisa dikatakan sebagai tenaga medis ataupun dokter. Namanya untuk diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Kalau ada lagunya kan cantik buat kamu, enggak. Aku cantik buat diri aku sendiri. Siang, alhamdulillah kami udah nyampe di Bandung kembali bersama Dirderma kembali. Kembali loh, Dian. Aduh. Benar. Pasan lo ya, aku yang jauh-jauh datang dari Jakarta sengaja buat treatment di Dirderma. Oh my god. Amazing. Satu kehormatan lo buat kita semua. Aduh ya Allah. Yuk, langsung yuk masuk. Yuk. Dokter. Udah kembali. iya, makan. Oke, dokter. Come back to basic. Aku balik lagi ke sini. Pasti dong. Karena aku merasakan indahnya, indahnya Treatment di sini ya. Tapi cuma satu lagi nih dok, ini doang nih nanti masih urusan lemak dan ini. Agak berkurang ya, agak pisep ya. Yes. Dengan dua kali treatment di baru sini 2 kali. hasilnya Ini yang ketiga sudah kali. terlihat. Iya. Sama lemak di perutnya juga udah Ya mulai di ya. sini. Oke, dilanjut nanti treatment buat mesonya ya. Oke. Buat menghancurkan lemaknya. Yuk kita masuk ke dalam karena hari ini aku mau treatment mengurusin lemak-lemak dan bagian-bagian yang membandel ini dengan Dokter Wirda. Yuk segera. Hai sayang-sayangku. Aku datang kembali dan ini adalah ruanganku. Nggak bisa ganggu gugat, aku pasti tetap di sini milihnya posisinya. Betul. Nah, oke, Kak Dea, hari ini biasa ya treatmentnya buat menghancurkan lemaknya. Hari ini tindakannya kita mesolipo buat menghancurkan lemaknya, sama nanti dibantu dengan hypo buat bantu mengencangkannya, sama ini juga. Ya, hari ini tindakannya yang rutinnya agar bisepsnya dapat. Jadi kita hari ini kita facial ya, facialnya facial detox biar racun-racunnya itu kita keangkat semua dulu ya, jadi biar lebih fresh aja ya. Energinya saya naikin ya. Kalau nggak kuat, Lambaikan tangan. ya. Yuk, miring dikit. Biar tirus dengan cara di hypo. Hypo itu menggunakan gelombang ultrasonografi buat mengisiskan lemak sama sekaligus mengencangkan untuk merangsang pembentukan kolagennya. Itu fungsi hypo. Sakit nggak kerasa kan? Enggak. Nggak kerasa? Seperti biasa kayak ada cenut-cenut gigi semut aja. Rasanya cenut-cenut kayak digigit-gigit gitu ya rasanya. Tapi ya lumayan nyaman sih buat pasien yang nggak mau disuntik-suntik juga ya, dengan ini kan menghilang lemak tanpa suntikan. Ini buat segala umur ya? Kalau bisa 20 ke atas umurnya ya. Durasinya berapa lama tuh? Bukan pakai durasi, kita menggunakan jumlah shootnya. Jumlah shootnya saya coba di angka 35 per 1 sisi pipi. 35, 1 sisi pipi 35. Nanti yang buat double chinnya 20 shoot. Jadi bukan jamnya. Hypo ini menggunakan jumlah shoot sama energi. Oh berarti 35 set gitu ya? Iya, jumlah shootnya ini yang kita tembakin. Oke. Nah ini jumlah shootnya. Wah ini kan jumlah shootnya ada ya, baru 19. Jadi ini biar bikin muka itu makin tirus. Jadi orang apalagi kalau usia udah kepala 3, apalagi udah mau masukin 28 deh, 27 28 itu pasti kelihatan
apa namanya muka itu Kendor dikit iya ya. kendor turun. Jadi ini yang ketiga kali ya dok. Ini yang ketiga kalinya. Garis smileline-nya. Jadi alhamdulillah udah nggak perlu yang tarik benang atau mau diapain tuh nggak ini lagi. Membedah. Ya jadi dia benar-benar lemak-lemak yang ada di pipi itu benar-benar dihancurkan terus diangkat. Tindakan Alternatif ya, Dek. Maksudnya Iya. orang biasa populer dengan tarik benang dan Iya. udah nggak perlu Iya. lagi gitu ya. Memang ini prosesnya kan butuh waktu sih, butuh harus waktu berapa kali treatment. berapa kali treatment, nggak sekali 2 kali aja. Tapi aku aja 2 kali aja treatment udah lihat hasilnya, udah kelihatan. Jadi kalau benang itu kan bertahannya cuma sebentar. Ada yang kekuatan cuma sampai 6 bulan, ada yang nggak nyampe 1 tahun. Otomatis harus tarik benang lagi. Kelihatan kan Jadi bener-bener bentuk bicepnya. bentuk tariknya. bicep. Jadi pipi yang apalagi orang-orang gendut gitu kan, kelihat ada yang gendut, badannya gendut tapi mukanya itu. Nah, itu di HIFU. Di energinya 1,5 ini. Maksimal energi itu di 2. Dok, aku mau Ya. tanya kalau nggak pakai ini, Fungsinya gel ini buat menghantarkan gelombang ultrasonografinya. oh gitu. Kalau nggak pakai gel nggak ada penghantarnya dan tadi nggak maksimal kerjanya Oh, dan ngurangin nyeri juga. oh gitu. Untuk kulit ya dok. Ngurangin nyeri di tusuk-tusuknya loh, makanya harus dipakein gel. Ya, Dok, ini apa treatmentnya, Dok, buat Mas Boy? Buat Mas Boy ini kita laser black doll, kita olesin dulu black doll ininya ya, karbonnya, buat fungsinya buat bantu ngecilin pori-pori sama menyamaratakan warna kulitnya, sama kalaupun ada jerawat dia membantu mengurangi jerawatnya. Itu bahannya apa, Dok? Saya baru lihat nih yang nama black. Ini laser black doll. Laser black doll itu pasti pakai karbon. Karbonnya juga dia ngangkat nih racun-racunnya. Fungsinya. Karena kan pori-porinya juga besar, makanya saya coba di laser black doll aja. Dan aman, nggak terlalu sakit, tanpa di anestesi juga. Cuman kaget mungkin ya, kayak asap-asap gitu. Udah biasa ya, kamu kemarin juga di laser black doll, nggak terlalu sakit kan? Aman. Untuk laser black doll ini apa, Dok? Pori-porinya ngecilin pori-pori sama menyamaratakan warna kulitnya. Guys, di sini di Dirderma ini tiba-tiba aku ketemu dengan si mantan. Siapa nih mantan siapa? Temu mantannya Mpo Eli Sugigi, mantan suami yang dicintai banget itu. Ini ada Aher guys. Dok, balik-balik mukanya. mukanya balik-balik. Lu mau ngapain sih di sini Aher? Oh, dibotok. Oh mau dibotok. Dia perawatnya juga di sini guys. Biasanya diapain aja di sini? Aku di meso, botok, haipu. Pantesan Ya, ya, awet muda. awet muda ya, kinclong dulu ya. Oh iya, Bos. Walaupun agak gimana gitu kan, biar kelihatan muda terus Ini kan dulu dikenalnya Papi Aher guys. Sama Mami? Sama Mami Eli Sugigai. Oh Eli Sugigai. Kalau aku kan manggil Mpo Eli Sugigi bukan Eli Sugigi, Eli Sugigai. Coba wujud dulu muka lu sih Her. Suara doang lu udah kayak penampakan tuh nggak? Nah, tuh guys, mana enggak ya kan menduda lepas dari Eli Sugigi dia tetap perawatan. Biar apa sih? Biar dapat yang baru lagi. Oh masih mau harus dapat yang baru? Nggak ada cerita pengen balik dengan yang lama? Gitu. Guys, ini kita di anestesi dulu di bagian rahang aku ini aku masa terganggu banget. Tadi kan di HIFU untuk mengencangkan, untuk mengempeskan ini lemak-lemak yang ada di sini. Nah ini kan kalian lihat nih, ini kan turun banget. Nah cuman aku minta di benang sama dokter Yudis. Yudis ya benar ya? Iya dokter Yudi. Kalau tadi kan dokter Wirda mengatasin bagian lemak, botok,
yang lain-lain lah. Tapi kalau urusan yang benang ini sama dokter Yudi. Nanti ketemu sama dokter Yudi. Aku tidur aja yang bisa dikerjain nggak yang sakitnya. Iya, tenang aja, kalau aku yang nyuntik nggak sakit. sih? Iya, Yang dokter disuntik nggak yang ngerasain. sakit. Nah, yang disuntik yang sakit, nggak usah khawatir. Sakit. Mendingan dibilangin dulu dari sekarang sakit ya, daripada ngomong nggak sakit. Enggak. Ya udah noleh kiri. Iya. Nah, gitu kan lebih baik seperti itu. Ini tujuannya untuk Ini doang nih dok. Ngangkat gini? Iya ngangkat. bukan ramping gini. Wah. Oke. Kalau angkat gini ya berarti kita mainkan dari sini. Ini kita yang ini kita ya maunya lope apa Doraemon yang sini, yang tadi kan gambarnya ini. Ini kotak-kotak dia dok bagus. Ya. Tuh. Guys, dokternya memang asik kan. Dokternya santai banget. Tapi pasiennya stres sih enggak. Cuman berasa cari piano, apa pengen main piano atau mau ngapain gitu. Tenang sih viral. Iya. Seneng banget dia. Intinya sih ya. Soalnya berubahnya 180 Ya, Wow. biasanya berisik banget kadang. Nangsi sekarang kenapa jadi anteng? Aku juga bingung. Biasanya paling ribut aja, au gitu kan. Aunya tuh paling keras sendiri. Au mah. Nah, akhirnya kembali ke asalnya. Belum ya, karena Mama sini ya. Akte. Yang kemarin tuh ada sedikit mendesahnya ya. oh iya, yang kemarin Yang kemarin waktu itu. Sekarang cuma sekedar au atau karena apa itu? Aduh dok. karena tenaganya dikumpulin. Nggak bentar lagi kembali ke asalnya. Tapi dok, aku mau tanya. Kalau sudah dibenang kayak gini berarti aku tidak perlu di haifu lagi gitu? Haifu tetap, karena beda peruntukan. Kalau benang ini dia untuk mengangkat, sedangkan haifu untuk menghilangkan lemak di pipi dan mengencangkan kulitnya. Gitu. Seperti itu. Jadi tetap mesti kombinasi. Bagusnya harus kombinasi sebenarnya. Iya, saya tahu. Jadi pipinya naik, lemaknya berkurang, menghilang, menjadi lebih kencang dan langsing pipinya. Padahal dia lagi masukin benang loh guys. Sudah selesai. Mau tambah? Ah, Oke, sudah selesai kok. Kalau kayak gitu harus diulangin. Skala harus diulang atau sekali aja? Pada saatnya itu memang harus diulang apabila sudah mulai ada penurunan kualitas. Seperti itu. oh berarti harus dimasukin benang lagi kalau bisa. Nantinya seperti itu. Karena Itu benang ini dia akan- berapa lama dok? kekuatan benang ini di dalam sini dia akan menghilang selama 6 bulan, 6 sampai 8 bulan untuk benang ini. Betul, larut dia si benangnya. Ah berarti tetap ya namanya haifu itu tetap harus. Sebaiknya Dok, bener nggak sih kata orang-orang kalau misalkan sudah benang itu kan kita ngomongnya nggak boleh tertawa pun nggak boleh terbang. Gimana sih orang yang kayak aku ini kan orangnya ya sebenarnya nggak ada Ketawa masalah sih dengan mulu. tertawa terbahak-bahak satu. Terus? Jadi akan lebih sakit. Oh, Karena gitu. mungkin si benangnya akan terjadi sedikit Oh, tarikan geser. dan geser. Oh gitu. Di mana si benang di dalam benang itu ada duri-duri yang menahan untuk berikatan dengan ini. Begitu kita tertawa keras, dia akan tertarik sangat kuat. Jadi akan membuat sedikit lebih sakit Terus dari benang ini ada pantangan nggak dok? pantangannya. Pantangan apa dari entah makanan entah apa itu ada pantangan nggak kira-kira? Sebenarnya sih kalau untuk pantangan tidak terlalu absolutely ada ya. Cuman kalau untuk mengoptimalkan reaksi dari si benang, ya semua makanan yang membuat alergi itu dihindari. Satu, Seafood gitu. ya pokoknya yang alergi. Oke. Yang kedua, alkohol. Oke. Alkohol juga akan mempengaruhi reaksi dari si benang yang Aku nggak suka bereaksi pada itu. alkohol. Aku sukanya alkohol ditempel-tempel doang. luka dong. Iya, bukan minuman. Setuju. Gara-gara sebotol minuman. Asik. Itu.
Merokok itu sedikit tapi tidak terlalu signifikan. Itu oke, merokok masih bisa. Aku nggak bukan perokok dong. Ya kan kita tuh ngomongnya Iya, tantangan bukan? iya, ya untungnya gitu Bukan kan untuk dok. dirimu toh? Iya. Seperti itu sih. Terus 2-3 hari pertama tidur jangan Miring. jangan miring dulu. Berarti aku tidurnya hanya kayak gini. Telentang. Telan obeng juga nggak boleh. Wah, telentang. Telentang yang boleh. Telentang. Iya. Dokternya asik ya. Ini namanya Dokter Yudi, bukan Dokter Yudhistira ya. Akhirnya sama temennya Bima deh. Jadi Makanya itu. tidurnya telentang, nggak boleh miring. Miring boleh tapi kepalanya posisinya gini. Ini jangan ketekan dulu. Oh Bisa gitu, nggak? kayak tadi gini boleh. Ya tadi kan masih agak ketekan ini. Oke. Jadi badan miring boleh tapi ini kepala tetap gini. Yuk sebentar, praktek. Coba aja dulu. Badan silahkan miring, praktek. tidur kayak gini. Heeh. Agak lain Nah, memang itu- dokter. Itu artinya pose pantai ya. Wah, Pose pantai gitu kan. oke gokil, boleh. Kayaknya ini deh beli bantal yang ibu hamil itu loh, yang lebih bantal bagus itu ya. lagi, itu lebih bagus lagi. Mm-mm. Setuju. Setuju daripada selapan, Heeh. 9. Oke, sudah beres? Udah beres ini dok? Sudah. Oke, Oh, duduk aja, selesai. coba kita lihat. Duduk dong lihatnya. Nah, Wah, sama aja. sama aja, belum reaksinya. Nah ini sedikit udah mulai sedikit narik sininya. Udah nggak terlalu jatuh ujung ini. Kelihatan ini kan tadinya kan Kelihatan jatuh agak gitu, jatuh, ini agak gimana kelihatan. Sekarang udah ketarik. Tapi tetap boleh ya dok? Berarti boleh untuk HIFU tetap boleh. Untuk saat ini HIFU nggak bisa di sini karena ada benang. Oke, ini doang boleh. Paling sini aja. Kalau lokasi yang tidak ada benang bisa di HIFU. Kalau Itu- yang ada benang itu di meso. Oh di meso aja. Meso aja. Berarti nggak boleh HIFU yang di bagian wajah ya. Yang ada benangnya jangan di HIFU. Soalnya aku kan rutin nih dok, aku kan treatment di Dirderma ini rutin banget. Oke. Nah selama 2 minggu sekali itu aku selalu HIFU sama meso, karena aku kan masalahnya lemak. Aku itu kalau gendutnya cuma larinya ke perut sama pipi doang dok. Orang berbagi kayak ke badan gitu ya. Ini nggak mau berbagi. Aku berbagi sekali. Berbagi Jadi pas. kalau untuk nantinya dalam 1 bulan pertama pipi hanya bisa meso, sini baru bisa HIFU. Oke, berarti untuk 2 minggu, aku kan 2 minggu sekali ini bolak-balik ke sini. 2 minggu ke depan itu cuman cukup untuk meso doang. HIFU sini. HIFU sini Double sama chin. Untuk meso, untuk pipi oh, dan pokoknya meso. untuk bagian wajah udah nggak boleh. Jangan dulu. Nanti Berapa setelah lama 1 dok? bulan. 1 bulan. Oh 1 bulan. Bulan. Malam sebelum tidur bersihin muka gitu boleh. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. bebas itu sih. Jadi nggak ada masalah. Cuman nggak boleh facial ya. Facial jangan dulu. Nggak boleh selama facial 1 karena bulan. pemijatan Ada wajah. massage-nya. Oke, Seperti itu. cakep kan guys? Wah, jadi buat kalian yang mau Kayaknya tanpa cantik. benang juga udah cakep deh ya. Hah? Masa sih dok? Aduh. Dokter bohong deh kayaknya deh. Dokter Raja Peres deh. Nggak sanggup. Lagi mencoba merayu ternyata gagal. Gagal. nggak kena rayuannya. Jadi guys, nih kenal ini Dokter Yudi. Jadi dia menanganin untuk khusus benang di Dirderma Bandung. Jadi buat teman-teman mau kalian dari Jakarta, mau dari wilayah manapun, yang mau treatment, mau perawatan, datang ke Dirderma. Ini bukan promo ya, tapi tetap ini karena yang aku rasakan dan yang aku jalan. Ini apa sih jalan-jalan dia? Melorot karena Iya berat. melorot dia jalan-jalan. Gimana sih? Ini aku masih ada lagi, masih belum selesai. Yang namanya DNA itu kalau perawatan nggak akan kelar dengan satu treatment, satu tindakan nggak akan bisa. Dan ini masih ada lagi, aku masih mau, ya itu tadi yang disebut dokter suntik meso. Guys, ini benangnya. Kalian tahu nggak sih kayak tali senar layangan tuh nggak sih? Iya loh, ini yang ternyata dimas. Tapi ini makin lama di wajah aku akan berubah jadi kolagen. Bisa ya benang ini berubah jadi kolagen. Kolagen itu yang kayak bentuk cairan kayak gitu guys. Masya Allah, kayak gini loh. Ini bisa berubah jadi kolagen dalam jangka waktu setahun. Apanya? Berubah jadi Berubah kolagen. 6 bulan. Gila loh. Aku seumur nggak tahu loh, jadi penasaran.
Ini kalau direndam cairan cair nggak? Enggak. Bener-bener benang loh guys. Bener-bener loh benang. Dokter Wirda, ini kita Iya. seharian di Bandung. Tadi kita sempat lihat kaki atas dioprek-oprek mukanya. Diobok-obok. Diobok-obok. Sebenarnya apa yang dilakukan? Apa keluhan apa yang datang ke dokter dan treatment apa yang dilakukan? Oke, saya kasih gambaran secara umumnya ya. Pasien datang ke klinik skincare itu biasanya problemnya tadi flek, yang sederhana sih biasanya flek, akne, atau kendur, atau lemak, sekarang seperti itu. Nah itu treatmentnya juga macam-macam ya. Kalau buat flek kita bisa skin booster atau suntik flek, atau di peeling tadi ya, atau di laser. Kalau kendor itu kita bisa hypo, atau dengan yang lemak tadi kita bisa di mesolipo gitu paling. Kalau kata dokter ya, nggak sakit kan? Itu dusta pemirsa. Karena dokter yang megang jarum ya dia nusuknya nggak sakit. Karena aku tanpa anestesi. Jadi kan biasanya kan kalau botok, aku kemarin sempat botok juga waktu itu yang kedua, yang pertama ya dok. Yang pertama itu aku sempat botok karena dahinya udah berkerut. Nah itu pertama pakai anestesi. Tapi yang kedua, yang ketiga enggak pakai anestesi. Entahlah yang ngikutin apa kata dokter Wirda. Nggak apa-apa. Tapi katanya lebih bagus nggak di anestesi ya dok. Jadi obatnya itu cepat merangsang. Sakit banget. Nyeri gimana gitu, kayak lagi nyeri ya kan, ditusuk-tusuk kayak gitu. Tapi kalau yang namanya HIFU itu karena dia mau ngangkat, mengencangkan. Jadi yang aku rasain tuh kayak kesetrum, kayak nyes kayak digigit semut gitu. Tapi hasilnya bener-bener ngebentuk, bener-bener narik, ngangkat, dan bener-bener berbentuk banget. Yang tadinya muka aku tuh bulat. Memang aku masalahnya itu ya dok, masalah aku tuh kalau gendutnya cuma pipi sama perut doang, nggak berbagi. Makanya aku kesini tujuan aku cuma mengatasin khusus untuk lemak. Bener, jadi banyak dari teman-teman artis, teman-teman main aku, teman-teman arisan aku pun ngomong, dia bilang sekarang berubah ya mukanya gitu, karena aku tuh punya masalah juga kan untuk dok, pori-pori gitu yang gede-gede. Nah jadi udah kelihatan, memang bener-bener berubah, cerah, kulit pun kelihatan. Jadi aku pede banget, bukan satu orang soalnya yang ngomong. Kalau satu orang kan biasanya kan cuman peres bohong-bohong aja, kayak mau ini muji-muji doang. Tapi ini bukan 1-2 orang yang ngomong. Real hasilnya ada, makanya aku balik lagi ke sini. Fleknya nih. Jadi rutin aku 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jakarta Bandung loh ya. Jakarta Bandung nggak apa-apa. Yang penting aku berhasil. Apa yang aku inginkan berhasil. Kak, bagaimana dengan slogan Beauty is Pain? Nyeri-nyeri dikit nggak apa-apa ya. Cantik itu memang menyakitkan. Cantik itu mahal sayang. Butuh perjuangan, pengorbanan. Jadi capek-capek kerja, capek-capek nyanyi, duitnya ya memang untuk merawat diri. Tapi memang ada budget khusus untuk treatment wajah? Ada. Harus dong. Harus. Jadi khusus untuk ya namanya untuk diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Kalau ada lagunya kan cantik buat kamu, enggak. Aku cantik buat diri aku sendiri. Karena memang untuk aku sendiri ya, kalau orang melihatnya cantik ya alhamdulillah. Cantik, yang terpenting hati. Sebenarnya tadi dengan krim atau kita bilangnya home care. Home care itu yang utama sih ya. Sunscreen itu wajib banget ya. Sunscreen, moisturizer. Udah minimal 2 itu. Kalau sabun wajib ya. Karena sehari-hari kita pasti nyuci muka dong. Sabun, sunscreen buat Indonesia mataharinya, sama moisturizer buat menjaga kelembapan kulit kita. Itu yang utamanya. Walaupun dia nggak rajin ke salon ataupun ke klinik, krimnya itu harus ada ya. Tapi tetap ya dok, tetap harus Wajib merawat ya. Enggak laki-laki, enggak perempuan, harus merawat. Walaupun dia nggak punya budget, nggak mesti ke klinik kecantikan atau itu, tetap di rumah pun harus rajin membersihkan. Karena aku merasakan, aku males dulunya, makanya jerawat apa-apa, aku males. Kadang pulang nyanyi, pulang syuting,
capek bener-bener sampai asistenku berkali-kali bersihin dulu. Aku capek udah aku langsung tidur. Nggak boleh. Akhirnya mengakibatkan itu. Tapi mulai sekarang memang bener-bener merawat lah. Walaupun aku nggak kesini tetap di rumah rajin bersihin. Iya, secapek-capeknya wajib ya, jangan ditinggal langsung tidur. Ya, jadi tenaga ahli itu bisa dikatakan sebagai tenaga medis ataupun dokter. Ya, jadi salah satunya itu dan keduanya adalah pelayanan. Pelayanan yang terbaik yang diberikan kepada customer atau pasien itu harus berdasarkan konsultasi dengan yang berwenang. Artinya tenaga medis yang bisa menguasai secara struktur yang harus ditreatment. Tentunya oleh dokter sendiri. After konsultasi baru dilakukanlah tindakan. Nah, tindakan itu juga pun ada bagian-bagiannya. Kalau tindakan-tindakan yang bersifat lebih ke injection atau lebih ke yang menggunakan alat-alat sulit itu harus langsung ditangani oleh dokter. Dan kami memang ada perawat, tapi kami mempercayakan sepenuhnya terhadap kepada dokter yang memang khusus untuk menangani ya, spesialis di bidangnya. Karena satu, kalau kita sudah memberikan sesuatu yang pelayanan tidak baik, terus hasilnya pun tidak baik, yang ujungnya nanti malah justru akan menjadi menjadi bumerang buat kita, ujung-ujungnya kita kena. Ya, kita membangun ini betul-betul membangun kepercayaan karena kita bisnis di dunia jasa. Ya, terus banyak berseliweran di luar sana sih dengan banyaknya dokter yang mengaku sebagai tenaga medis itu kan sangat dikhawatirkan sekali. Satu, mungkin mereka punya keahlian di bidangnya, punya skill di bidangnya, tapi bukan dokter. Bisa dipertanggungjawabkan nggak? Bener nggak SOP yang dijalankan oleh dia? Ya, banyak sekali sekarang yang mengaku sebagai tenaga medis atau sebagai dokter, namun berani melakukan tindakan yang sifatnya beresiko tinggi. Dan itu saya punya pengalaman yang luar biasa di sini, yang impact-nya itu berdampak kepada dunia bisnisnya. Kenapa? Ya, tentunya membawa nama. Di Derma ini dulu punya histori yang jelek, ternyata ada salah satu yang mengaku sebagai tenaga medis atau mengaku sebagai dokter yang notabene-nya itu bukan dokter. Ya, ditangani sehingga itu pun nanti jadi bumerang buat kita. Makanya begitu setelah adanya kejadian itu, kita semuanya mensterilkan dari mulai perizinan SOP, di bawah pengawasan obat di bawah pengawasan BPOM, Dinas Kesehatan pun bernaung di sini di bawah pengawasannya. Juga kita izin pun kita lengkapi dari mulai limbahnya, B3-nya, after suntikannya seperti apa harus dikemanakan, atau misalnya after setelah tindakannya apa yang dikasih obat, semuanya berdasarkan SOP klinik ini. Jadi saya memberikan pelayanan kepada mereka yang terbaik agar mereka juga puas dengan pelayanan yang kita berikan dengan hasil yang maksimal. Tentunya jujur sampai saat ini masih ada beberapa media sosial yang menamakan Dirderma. Yang tentunya Dirderma realnya itu adalah Dirderma yang memiliki izin operasional maupun standar operasional di Dinkes ataupun Dinas Kesehatan Kota Bandung. Nah, tentunya impact dari pengalaman tersebut tentunya pasti dari mulut ke mulut. Yang namanya dari mulut ke mulut ini kan cepat. Betul. Ya, dibandingkan dia di sini, oh di sini ada dokter ini jangan ke situ, itu ditanganinya sama itu impact secara bisnisnya pasti akan besar sekali dan itu merugikan nama baik, juga merugikan usaha kami. Dan saya sih menginginkan bahwa pihak-pihak yang terkait
yang sekarang sudah concern terhadap tenaga medis, yang mengaku tenaga medis atau sebagai dokter, berantas habis. Ya, karena itu sangat beresiko tinggi. Apalagi sekarang ramai dengan krim-krim. Untungnya kita sih tidak menjual krim ya, untungnya kita tidak menjual krim, tapi meresepkan sesuai dengan kebutuhan yang diresepkan oleh dokter. Ya, yang overclaim lah segala macam itu sangat beresiko tinggi untuk pasien sendiri, sehingga kami betul-betul menginginkan usaha kami ini betul-betul berdasarkan standar operasional dan standar arahan dari Dinas Kesehatan Kota Batu. Jadi jangan sembarangan sekarang ya. Sekarang lagi rame nih ya, rame bener. dunia. Lagi rame Ya dokter dokter. gadungan yang diciduk lah segala macam. Jangan sampailah treatment kepada orang yang memang bukan tenaga ahli. Tapi di sini pernah ada dokter Ya gitu? itu yang saya tadi bilang, Oke. pengalamannya luar biasa. Jadi ini biar bikin muka itu makin tirus. Daripada ngomong Jangan nggak tegang. sakit. Kalau tegang Enggak. nanti Ya udah noleh kiri. Iya. Nah, gitu kan lebih baik seperti itu.